Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fatihatul dimanapun berada. Di video ini, saya akan membahas mengenai keistimewaan, kandungan, khasiat dan kisah nyata dari dahsyatnya membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran, terdiri atas 7 ayat. Termasuk dalam kelompok Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang memiliki banyak keistimewaan, yaitu 1. Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran. Hal ini seperti yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu, surah Alhamdulillah atau Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab dan As-Sabul Masani. Bersumber dari hadis riwayat Tirmizi. 2. Al-Fatihah dapat digunakan sebagai obat. Dalam kitab Fadhoil Suwar wa Ayat Qur'aniyah, karya Sayyid Muhammad Sa'ad Ibnu Alawi Al-Idrusi, dijelaskan bahwa Abdul Malik Ibnu Umair mengatakan, surah yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu, dan surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. 3. Membaca Al-Fatihah menjadi syarat sah solat. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah solatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Bersumber dari hadis riwayat Muslim. 4. Al-Fatihah adalah surah yang mulia. Pada suatu hari, Abu Sa'id bin Mu'alla sedang sholat di masjid. Selesai sholat, Abu Sa'id bin Mu'alla dipanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surah yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Abu Sa'id bin Mu'alla bertanya, surah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kembali bersabda, ia adalah surah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rokaatnya. Dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Bersumber dari hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Nasai. 5. Merupakan surah yang paling utama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirobbil alamin adalah Ummu Al-Quran, Ummu Al-Kitab, As-Sabul Masani, Al-Quran Al-Azim, As-Sholat, As-Shifa dan Ar-Ruyah. Bersumber dari hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keenam, terdapat munajat antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah SAW bersabda, Allah telah berfirman, aku telah membagi kandungan makna surah Al-Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi 2 bagian. Dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku pinta. Karena keistimewaan itu sehingga surah Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Seperti yang dikutip dari Tafsir Al-Asas, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, menyebutkan nama-nama lain dari surah Al-Fatihah, yaitu, Asy-Syolah artinya solat. Alhamdu artinya segala pujian. Fatihatul Kitab artinya pembuka kitab. Ummul Kitab artinya induk kitab. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. As-Sabul Masani artinya berulang-ulang. Al-Quran Al-Azim artinya semua ilmu Al-Quran. Asy-Shifa artinya penawar, obat, dan penyembuh. Al-Asas artinya pondasi. Ar-Ru'yah artinya ru'yah. Al-Wafiyah artinya yang menyeluruh. Al-Kafiyah artinya yang sempurna. Adapun kandungan surah Al-Fatihah, mengutip dari buku berjudul Hidup di Pusaran Al-Fatihah tahun 2008, antara lain adalah 1. Mencakup pujian, sanjungan, dan pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyebutan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. 2. Surah yang mencakup ketiga macam tauhid,
yaitu A. Rububiyah, diambil dari kalimat Robbal Alamin. B. Uluhiyah, diambil dari kata Allah, dan ia akan abudu. C. Dan Al-Asma wa Al-Sifat, diambil dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalamnya. 3. Penetapan kenabian, yaitu dari kalimat Ihdinas Siratal Mustaqim, karena kita tidak mungkin dapat mengetahui jalan yang lurus tanpa adanya risalah kenabian. 4. Anjuran agar setiap hambanya berdoa, meminta dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Di antara adab berdoa adalah memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut-nyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. 6. Bantahan terhadap semua kelompok sesat dan menyimpang, karena jalan yang lurus adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Sedangkan semua yang menyimpang dan tersesat termasuk menyelisihi hal tersebut. 7. Hendaklah selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah yang berkuasa untuk memberi hidayah dan menyesatkan, sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Penetapan adanya hisab atau perhitungan, dan jaza atau pembalasan, serta bahwasannya pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah adil. 8. Ikhlas dalam beragama hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, juga dalam beribadah dan memohon pertolongan, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. 9. Penetapan adanya takdir, sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Pemahaman tentang takdir ini harus sesuai dengan pemahaman mayoritas ulama sunnah, dan tidak mengikuti kelompok yang memiliki paham menyimpang dan sesat. 11. Motivasi agar senantiasa beramal soleh, supaya kelak dikumpulkan bersama orang-orang soleh pula pada hari kiamat. 12. Ancaman agar waspada dan menjauhi jalan kebatilan, supaya tidak dikumpulkan bersama orang-orang ahli batil pada hari kiamat kelak. Surah Al-Fatihah juga memiliki khasiat dalam membacanya. Dalam kitab Tibun Nabawi atau pengobatan ala Nabi, disebutkan bahwa apabila kita punya hajat, maka Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai wasilah atau perantara. Berikut ini beberapa khasiat surah Al-Fatihah, yaitu 1. Jika Al-Fatihah dibaca 7 kali sebelum tidur, maka suami atau istri dan anak-anak akan selalu mengingat kita. 2. Jika Al-Fatihah dibaca 11 kali, kemudian ditiupkan ke dalam air dan air itu diminum dan dibuat mandi, maka hal itu bisa melepaskan rasa sakit pada diri kita. 3. Jika Al-Fatihah dibacakan 33 kali kepada orang yang mengalami keterbelakangan mental, lalu diusapkan di kepalanya setiap pagi dan sebelum tidur, maka penyakitnya tersebut bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Jika Al-Fatihah dibaca 41 kali setelah sholat fardu kemudian berdoa meminta hajat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyegerakan mengabulkan. 5. Bila bayi sering menangis, cobalah diterapi dengan membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 70 kali dan kemudian usapkan ke atas kepala bayi pada malam hari atau pada saat yang diperlukan. Insya Allah akan sembuh. Saya ingin menceritakan sebuah keajaiban surah Al-Fatihah yang dialami oleh sebuah keluarga. Kisah ini dialami oleh Pak Gonim. Beliau baru saja di-PHK dari pekerjaannya, dan bersama keluarganya diminta meninggalkan rumah yang ditempatinya esok hari. Pak Gonim tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan penuh kesedihan, Pak Gonim bersama istri dan anak-anaknya yang masih kecil segera membereskan rumah dan mengepak barang-barangnya. Pak Gonim berencana akan menitipkan barang-barangnya tersebut ke tetangga sebelum diangkut ke rumah orang tua di kampung, jika saja keesokan hari tidak ada jalan keluar. Tiba pada malam hari, dalam keadaan galau, Pak Gonim mengajak istri dan anaknya untuk sholat Isya berjamaah. Kali ini sholat Isya mereka terasa begitu khusyuk.
Pak Gonim berdoa, sementara istri dan anak-anaknya mengamini. Sampai akhirnya mereka tertidur setelah malam telah larut. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar jam 4, dilihatnya si sulung yang masih duduk di kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah, yang mungkin jumlahnya sudah ratusan kali atau lebih. Dan anak itu tidak berdoa, selain hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Setelah sholat subuh, anak laki-laki itu berkata kepada ibunya bahwa Pak Ustadz pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang mendengar hambanya membaca surah Al-Fatihah. Jadi anak itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surah Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari rumah itu. Mendengar penuturan anaknya, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca, sambil mengaminkan. Tak disangka selepas subuh, ponsel Pak Gonim berdering. Ternyata mantan bosnya di kantor menelpon. Mantan bosnya menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas dan letaknya strategis. Dan Pak Gonim diminta tinggal di villa tersebut. Setelah Pak Gonim selesai berbicara di telepon, beliau menghampiri anaknya, dan berkata bahwa doa anaknya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya.